Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ingkang kawula mulyakaken Bapak Pimpinan Cabang Muhammadiyah Parahan, saudara anggota pimpinan cabang, ibu-ibu pimpinan cabang Aisyah Parahan, lan ingkang linangkung dumateng Bapak Pimpinan Daerah Muhammadiyah Pak Haji Sikit, Bapak Ibu sedaya jamaah pengawasan ahad pagi yang Masjid Al-Manar dengan tansah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dengan sepindah kawula dherekaken monggo kita munjukaken rasa syukur kita dumateng Allah Subhanahu wa taala. Awis sedaya peparingipun sehingga kita sedaya wonten ing wekdal menika saged nindakaken setunggalipun dawuhipun Allah Subhanahu wa taala. Inggih menika talabul ilmi ingkang sampun rutin dipun laksanakaken wonten masjid niki. Luar biasa Masjid Al-Manar niki perkembanganipun. Saderengipun monggo enjing menika ingkang dereng maos doa napa Sayyidul Istighfar. Sampun sedaya dereng? Dereng yo sareng-sareng maos niki nggih. Mumpung masih pagi nggih. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu ulaka binikmatika alayya wa abu ulaka bidambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Menurut sami-sami nggih. Ini sudah dibiasakan nggih, setiap pagi kalian sore nggih. Jadi Rasulullah ketika kalau kita membaca doa Sayyidul Istighfar kanthi saestu insyaallah seumpama kita meninggal di siang hari ini
insyaallah husnul khotimah nanti masuk surga. Juga kalau kita sorenya membaca Sayyidul Istighfar ini moga-moga dipun biasaaken. Bapak Ibu ingkang minulya saderengipun kita ngaos mugi-mugi mbok menawi mungkin di antara kita saat ini ada yang lebih sakit atau keluarga kita ada yang sakit, monggo ndedonga nggih mugi-mugi enggal paringi sehat mari saged aktivitas kados sawanipun saged nderek naos nggih. Salajeng mbok menawi wonten ingkang ada yang lebih kesulitan rezeki, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan jalan rezekinya. Dibukakan, dilimpahkan rezekinya, mendapatkan rezeki barokah. Amin. Dan mungkin mbok menawi seumpama hari ini pagi ini kok ada yang baru dirundung kesedihan, ada masalah, kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan dan segera menghilangkan kesulitannya. Amin. Dan mungkin di antara kita mungkin ada yang sedang kesusahan, mungkin Allah tinggal mengangkat kesusahan pun dados bahagia. Saged nindakaken gesang ingkang sae. Nanti Ibu, Bapak Ibu ingkang minulya, alhamdulillah kita enjang menika saged makempal wonten panggenan menika. Tingapunten nggih. Biasanya bahasa kula campuran. Basa Jawa, basa Indonesia. Penting boten basa Inggris Ibu. Kula malah bingung dhewe. Kita bisa berkumpul yang pertama bisa talabul ilmi. Insyaallah kalau kita tindak dan patos ilmi, Allah badhe gampelaken jalan menuju ke surga pun Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya kita juga bisa menjalankan perintah Allah dan kita semoga tidak menjadi seseorang yang merugi. Jadi di sini yang sebagai diberi amanah untuk bicara di depan itu mboten ateges langkung pinter mboten Bu Pak. Jadi kita diberi kesempatan untuk memberikan nasihat untuk sendiri dan juga untuk kita semuanya. Kan kalau di dalam surat Al-Asr bahwa semua manusia itu akan rugi. Niki Gusti Allah sing ngendika nggih, innal insana lafi khusrin. Semuanya akan rugi kecuali orang yang beriman dan beramal saleh dan saling menasehati. Jadi di sini kita punya kesempatan untuk menjadi hamba Allah yang tidak merugi. Kemudian yang ketiga, kita dengan berkumpul sanadyan naming seminggu bisa sepekan sekali, ini adalah ajang silaturahim yang luar biasa. Mungkin kados saya dengan Pak Kaji Sigit ini sama-sama beda nih, kita ketemunya jarang banget. Pas rapat kadang nih lengkap. Kita juga mungkin sami nih Bapak Ibu, rumahnya jejer belum tentu setiap hari bisa ketemu. Tapi dengan ngaji ngeten iki saged sareng-sareng kepanggih. Terus ini dan keunggulan silaturahim kata sanget nggih. Manit taqarrabahu wa wasala rahimahu nusi afi asarihi wa taramaluhu wa ahabbahu ahluhu. Barang siapa yang menyambung silaturahim, barang siapa yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala dan juga menyambung silaturahim, maka akan dipanjangkan umurnya, apa jejaknya itu dipanjangkan, jadi usia akan diperpanjang. Yang kedua, wataromalu akan diperbanyak hartanya. Ini salah satu hikmah dari silaturahim. Yang ketiga, keluarganya akan mencintai. Jadi kalau kita sering bertemu, itu insya Allah kita akan lebih bisa menggalang kecintaan kita masing-masing. Banyak penelitian yang menyatakan bahwa orang yang gemar silaturahim itu akan panjang umurnya. Moga nggih, kula sampaikan nggih. Nanti kalau yang masih muda-muda ini silakan baca buku Ikigawa. Nah, itu bagus isinya tentang resep panjang umur. Di Jepang itu ada sebuah komunitas yang usianya itu rata-rata di atas 90 dan 100 tahun.
Dan salah satu konsepnya kenapa kok bisa seperti itu, silaturahim antar penduduknya luar biasa. Kemudian kalau dengan baca lagi ada namanya fenomena Rosetto, seorang peneliti, seorang dokter spesialis psikiatrik, beliau meneliti di sana hampir semua penduduknya di Rosetto itu, Philadelphia, daerah Philadelphia, nanti bisa dibaca ada bukunya ya. Itu rata-rata setiap rumah itu ada 3 generasi. 3 generasi berarti ono anak, ono mbah, ono mbak buyut. Itu hampir setiap rumah. Berarti usia di sana panjang-panjang. Ya, mereka hidupnya seperti apa? Ternyata pola makan biasa seperti masyarakat Amerika yang lain. Nah, di sana setelah diteliti ternyata salah satunya adalah mereka hubungan antar warga di sana itu luar biasa bagus. Kalau ada yang kekurangan, warga yang berlebih dia memberi santunan kepada yang miskin. Yang miskin mendoakan yang kaya biar tambah rezeki. Seperti itu bolak-balik. Kemudian mereka setiap bertemu juga tidak gabus, cuek, enggak, tapi berbicara, ngobrol yang baik, yang positif. Akhirnya apa? Itu usianya dipanjangkan. Selain beberapa hal yang nanti akan kami sampaikan. Bapak Ibu sekalian, kita semuanya sebagai seorang muslim tentu akan berusaha untuk bisa mengikuti setiap jejak yang sudah diperintahkan, yang sudah dilakukan oleh Kanjeng Nabi. Semuanya berusaha untuk sebaik mungkin. Karena dalam Islam hampir semua masalah, semua dalam kehidupan kita dari mau tidur, bangun tidur sampai mau tidur lagi, itu semuanya diberikan petunjuk untuk kita laksanakan. Pernah kami sampaikan bahwasanya kalau kita melihat sejarah, Kanjeng Nabi itu gerah atau mengalami sakit itu hanya beberapa kali. Ada yang menyampaikan hanya 2 kali, yaitu pernah mau diracun oleh seorang Yahudi. Yang kedua, beliau saat menjelang wafat. Jadi beliau seumur hidup itu banyak sehatnya Kanjeng Nabi ini. Pernah suatu saat, Kanjeng Nabi di pemerintahan di Madinah itu dibantu oleh pemerintah Mesir seorang dokter. Karena saking dekatnya istilah hubungan antar kepala negara terus dibantu seorang dokter untuk menjaga Kanjeng Nabi dan masyarakat di Madinah. Setelah berjalan sekian bulan, dokter itu pamitan, tabib di sana istilahnya. Tabib itu pamitan. Kenapa lah? Aku nengkene nganggur Kanjeng Nabi. Masyarakatnya sehat, jarang yang sakit. Akhirnya pamitan kembali ke negaranya karena di sana saya lebih bermanfaat. Jadi konsep kehidupan Kanjeng Nabi ternyata ini bisa menjadi pedoman kita bagaimana agar kita bisa hidup sehat. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW itu suri tauladan yang baik dalam segala hal. Apa yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW itu pasti akan berefek baik untuk kita, untuk kehidupan kita, untuk tubuh kita. Dan salah satu syarat kita mendapatkan kecintaan Allah, ini kalau kita baca di surat Ali Imran ayat 31, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni. Kanjeng Nabi suruh berdakwah kepada umat Islam. Jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikuti aku. Itu Kanjeng Nabi.
yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintaimu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu. Jadi konsep kita ingin dicintai Allah, kita mendapatkan kehidupan terbaik. Ya, berkali-kali para ustadz sudah menyampaikan bahwa manusia itu hidup bukan karpe dewi, tidak ada yang hidup karpe dewi, dan bukan karpe bapak ibu kita. Gitu Bu. Kalau uripe saya karena ini karena bapak ibu kita yang menciptakan, tidak. Nah, umpama bapak ibu saya bisa membuat saya mestinya gawe rak yo sing luwih apik, mungkin begitu nggih. Digawe sing ganteng, sing gede dhuwur dan lain-lain, pinter dan lain-lain. Tapi tidak bisa. Orang tua kita sarana untuk bisa menyebarkan manusia setelahnya untuk berdakwah kepada agama Allah SWT. Nah, karena kita yang menciptakan Allah, agar kita itu bisa hidup sesuai dengan agar kita itu bisa hidup dan awet, misalnya pabrik nopo mawon jenenge membuat sesuatu biar awet, ya kita harus manut apa yang dituliskan di dalam buku petunjuknya. Seperti kita manusia diciptakan Allah, berarti kita harus manut apa yang diperintahkan oleh Allah SWT. Nah, salah satunya agar kita dicintai Allah apa? Kita harus mengikuti apa yang diperintahkan, apa yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, wonten jam menika kawula badhe matur babagan jadi konsep sehat. Sudah kembali wae nek mengke kula insyaallah masalah kesehatan mawon nggih. Kalau nanti masalah fikih nanti Pak Ustadz yang lebih mumpuni nanti. Saya pernah menyampaikan di sini masalah puasa pernah, masalah sholat sudah pernah, tapi hanya mungkin pernah saya singgung. Untuk hari ini, insya Allah kita mulai dari awal-awal dalam kehidupan kita. Menjelang kita tidur, urusan tidur dulu ya. Ya, ini baru bangun tidur ke sini diajak merembukan masalah tidur. Sing enteng-enteng mawon. Ini sudah kami sampaikan kemarin di Bulu. Mungkin ada yang ikut ke Bulu kemarin ya. Bener nih, Bulu ya. Yang Mas Rudi itu. Ya. Apa kalau yang sudah pernah nanti lebih pendalaman lagi. Allah Subhanahu wa taala ngendika wonten ing dalam surat Rum ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi manamukum bil-laili wan-nahar wabtigha'ukum min fadlihi. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yasma'un. Dan ada di antara kebesaran atau tanda-tanda atau ayat-ayat kami adalah tidurmu di waktu malam dan siang hari. Tidurmu di waktu malam dan siang hari. Dan usahamu mencari sebagian karunia-Nya. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, kalau kita melihat ayat ini, bahwa tidur kita itu menjadi sebuah ayat atau bukti tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan di ujung ayat ini, kalau kita lihat nanti untuk tidurnya kita bahas di belakang, tapi di ujung dzalika la ayatil liqaumin yasma'un adalah menjadi tanda-tanda atau sebagai ayat-ayat bagi kaum atau orang yang mendengarkan. Ini saya baca di literatur, tafsir, ternyata kenapa di sini kok mendengarkan? Orang-orang yang mendengarkan, bukan orang-orang yang melihat, orang-orang yang berakal, biasanya liulil albab dan lain-lain. Tapi di sini liqaumin yasma'un, bagi orang-orang yang mendengarkan. Ternyata secara ilmiah, di dalam ilmu kedokteran, di dalam ilmu kesehatan, bahwa orang yang sedang tidur itu organ pendengaran itu masih berfungsi. Maka banyak sekali
yang mengajarkan bahwasanya kalau kita pengen menghafal sesuatu, kalau kita pengen lebih mantap dalam mempelajari sesuatu, itu perdengarkan. Bahkan saat kita tidur, maka kalau tidur kita dengarkan mungkin ayat-ayat Quran atau apa itu nih, pelan-pelan aja, tuh sayup-sayup. Dan banyak teori ya dari luar yang juga menyatakan bahwa ibu yang sedang mengandung itu kalau di dalam kandungan itu diperdengarkan musik. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar tentang teori ini ya, musik yang indah, Hazard biasanya atau Mozart seperti itu akan merangsang dari bayi itu sehingga begitu lahir nanti otaknya sudah bagus, siap untuk menerima informasi yang bagus dan kecerdasannya akan baik. Kalau seorang muslim, kalau pengen anaknya mungkin gampang hafal Quran misalnya, sejak hamil itu sudah diperdengarkan ayat-ayat Quran pada saat hamil. Itu kita usahakan. Karena ternyata pendengaran kita itu sudah berfungsi, sudah berjalan. Dan saat orang itu, nyusulnya ibu dokter yang di rumah sakit mungkin, orang yang sedang dioperasi walaupun dia itu tidak sadar, setelah dia sadar, dia itu merasakan pada saat dioperasi ada sesuatu. Enak sih ngomong itu dia tahu. Maka hati-hati ya teman-teman yang di rumah sakit ini kadang-kadang kalau pas di OK yang hati-hati. Nek ngendikan harus dijaga betul itu. Karena walaupun dia nggak sadar, tapi pendengarannya itu masih jalan. Oke. Jadi kita harus menghormati betul orang-orang yang sedang dioperasi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Kemudian dalam surat An-Naba ayat 9, wa ja'alna naumakum subata. Kami jadikan tidurmu untuk istirahat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT. Jadi tidur kita itu menjadi kebutuhan vital. Manusia tidak akan bisa hidup tanpa tidur. Karena apa? Kemampuan fisik manusia itu sangat terbatas, sangat-sangat terbatas. Agar tubuh kita bisa rileks, kemudian bisa kembali bekerja dengan baik, maka perlu tubuh kita itu diistirahatkan. Maka butuh tidur. Pengaruhnya sangat besar bagi kondisi tubuh kita. Pada saat kita tidur, dari berbagai penelitian menyebutkan bahwasanya saat orang itu tidur terjadi perbaikan sel-sel di dalam tubuh yang rusak. Terutama sel kulit. Sel kulit itu pengaruhnya luar biasa kalau kita tidurnya cukup. Kemudian proses pertumbuhan dan juga untuk menyiapkan tenaga kalau kita mau melakukan kegiatan atau pekerjaan dan lain sebagainya. Tapi intinya itu, bahwa orang yang sedang tidur terjadi regenerasi sel di dalam tubuh kita. Maka banyak penelitian yang menyatakan bahwasanya orang yang tidurnya cukup, kulitnya itu regenerasi selnya bagus. Tidurnya cukup, insya Allah awet muda. Nek kurang tidur, yaitu banyak sel yang rusak yang tidak tergantikan. Sehingga orang yang kurang tidur, nanti terlihat dia lebih tua dari usianya. Ini dari penelitian menyatakan seperti itu. Kemudian tidur yang baik itu kalau kualitasnya baik juga akan mempengaruhi kesehatan fisik dan mental kita. Orang yang kurang tidur biasanya gampang gelisah. Ada sebuah percobaan, orang yang tidak tidur sama sekali 24 jam, bahkan ada yang sampai 48 jam, itu akan mudah mengalami gangguan disorientasi. Iki nang ndi ya aku yo. Berarti lalen. Iki nang ndi lagi ngopo ngeten iki. Dan juga gangguan konsentrasi. Seorang peneliti, Carol Ash dari Inggris meneliti bahwa orang yang membiasakan diri atau terbiasa tidur sehari semalam kurang dari 5 jam itu berisiko lebih tinggi. Yang jauh ya, berisiko itu tidak selalu, tapi risikonya lebih tinggi mengalami penyakit hipertensi, darah tinggi. Kecenderungannya seperti itu.
Kemudian orang yang terlalu banyak tidur, kakean turu, itu juga nggak bagus. Ya, apa yang bisa terjadi pada orang yang terlalu banyak tidur? Dehidrasi, kurang cairan. Jadi walaupun kita sedang tidur, Bapak sekalian, itu cairan tubuh kita itu keluar melalui keringat kita, melalui pernapasan kita, melalui kulit kita. Cairan tubuh kita itu juga keluar. Jadi nek tidurnya melebihi, ya, terlalu banyak, itu bisa kurang cairan. Nanti triknya apa? Nanti di belakang. Ya. Kemudian risiko obesitas, kelemon. Ya. Kemudian orang yang terlalu banyak tidur juga risiko terjadinya nyun sewu. Sekarang banyak sekali saya akibat ini. Diabetes. Sekarang masih muda itu banyak yang gula darahnya tinggi sekali. Saya babet kebiasaan yang mungkin orang Temanggung biasa ngopi kental manis kayak gitu sih mungkin. Jadi tidak punya keturunan dari orang tua riwayat gula, loh kok gula darahnya tinggi sekali. Ini banyak kejadian di sekitar kita. Kemudian juga risiko penyakit jantung, risiko stroke dan depresi. Ini orang yang terlalu over tidur. Ya. Bapak Ibu sekalian, orang yang sehat dari berbagai penelitian disebutkan bahwa manusia sehat itu tidur rata-rata 7-8 jam dalam sehari semalam. Saya membaca sebuah buku karangan Dr. Daniel G. Amen. Beliau dalam bukunya judulnya Change Your Brain, Change Your Body. Nanti bisa dicari ya. Kebutuhan tidur rata-rata menurut usia manusia. Pada saat masih bayi, usia 1-3 sampai 3 tahun itu memang tidurnya panjang. 12 jam, 14 jam, itu wajar nih. Ki bocah kok turu ya memang fasenya seperti itu. Bayi itu tidurnya banyak. Kemudian setelah usia 3-5 tahun dia butuh tidur 11-13 jam. Dan seterusnya usia remaja 13-19 tahun itu membutuhkan tidur paling tidak 9 jam dalam sehari semalam. Ini kalau pengen mendapatkan kualitas waktu tidur yang cukup. Nah, pada orang dewasa dan lanjut usia, tidur yang baik dari penelitian, yaitu sumbernya National Sleep Foundation. Jadi tidur aja diteliti. Yang terbagus untuk kehidupan manusia tidur itu berapa jam? 7-8 jam. Ini usia dewasa. Nah, sekarang kita kembali. Laqad khalaqna fi Rasulillah uswatun hasanah. Bahwa Rasulullah itu adalah contoh teladan yang baik untuk kita. Apa yang dicontohkan Kanjeng Nabi urusan tidur? Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yanamu awwalal lail wa yaqumu akhirahu fa yusalli. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kalau tidur di awal malam mulainya dan kemudian bangun di penghujung malam. Kita bayangkan sekarang nih kalau di tempat kita sholat isya itu saya pikir jam 7 kurang jadwalnya mana ini? Jam 7 kurang 15. Ya kita pulang dari masjid mungkin 7:30 lah sampai rumah. Kalau kita mau nyunah Rasul, kita langsung tidur. Jam 8 lah, tidur jam 8. Jadi seorang muslim tidak begadang kecuali saat kita ada keperluan yang baik, misalnya kajian, talabul ilmi atau mungkin silaturahim seperti itu. Tapi kalau tidak ada keperluan yang mendesak, kita disunahkan tidurnya awal. Taruh kita tidur jam 8, nanti bangun di penghujung malam. Kalau Rasulullah ketika di sepertiga malam terakhir itu waktu-waktu yang sangat bagus, yang mustajab. Berarti jam berapa? Kira-kira jam 2 atau jam 3. Kita tidur jam 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3. Jam 3 kita bangun. Kita tidur berapa jam, Bu? 7 jam. Atau kalau kita jam 2 udah bangun, berarti kita bangun jam 6 jam. Nah,
kita disunahkan untuk tidur siang. Namanya qailullah, tidur siang. Kanjeng Nabi dakwakan tidur siang karena setan tidak melakukan tidur siang. Ya itu kanjeng Nabi ngendikan tidur sianglah karena setan tidak melakukan tidur siang. Lah tidur siang kita nyun sewu. Kalau orang tidur malam membutuhkan waktu panjang, tapi saat siang hari nyun sewu kita tidur setengah jam itu sudah enaknya luar biasa. Bahkan seperempat jam itu rasanya wis pulas enak banget. Lah kita kalau kerja gimana? Di kantor kan ada jam istirahat, ya. Ada jam istirahat. Ya kita istirahat, tidur wae enggak apa-apa. Ya. Karena waktunya isoma. Lah, kalau ini kita mengikuti sunnah Kanjeng Nabi Muhammad SAW, ternyata tidurnya itu kan pas dengan penelitian yang dilakukan zaman saat ini. Nggih benar. 7 sampai 8 jam itu tidur manusia yang bagus, terbaik, optimal. Lah kita sebagai seorang muslim sudah diajarkan Kanjeng Nabi tidur terbaik itu ya berarti 7 sampai 8 jam. Podo pas. Padahal mereka kan orang mempelajari hadis Nabi. Ternyata penelitian menyatakan seperti itu. Nah, tidur yang berkualitas nanti akan menjadikan hidup kita berkualitas. Maka sangat tepat kalau kita mempelajari ayat Al-Quran di dalam surat Al-Qamar 49. Ini juga sering saya sampaikan. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Bahwa segala sesuatu itu diciptakan Allah Subhanahu wa taala sudah sesuai dengan takarannya masing-masing. Kudu mengikuti aturan ukuran ibu Gusti Allah SWT. Sudah diatur. Jadi kita diperintahkan tidur di malam hari dan siang hari dengan takarannya harus kayak contoh Kanjeng Nabi Muhammad SAW supaya tidur kita bisa optimal. Pada saat kita tidur apa yang terjadi? Tiang sing nembe sare niku akan terjadi penurunan aktivitas di organ-organ dalam tubuh kita, sehingga suhu tubuh kita agak ada penurunan. Itu wajar, tidak apa-apa, karena kan orang aktivitas. Nah, sedang aktivitas kan hangat tubuhnya, tapi karena kita tidur kita penurunan, dan itu tidak masalah. Kemudian pada orang yang tidur tekanan darah juga cenderung menurun, kecuali mimpi yang jelek. Ayo, nek mimpi jelek, tekanan darahnya bisa jelek naik. Dan siklus manusia, tekanan darah yang paling tinggi itu di jam-jam sepertiga malam terakhir. Di pagi, itu tekanan darah manusia itu siklusnya paling tinggi. Maka kalau bapak ibu yang sewu menderita hipertensi diberi obat amlodipin ujungnya jam pinten malam. Kenapa? Nanti malam biar tidak naik. Maka kejadian stroke itu banyak terjadi malam. Mungkin tidur kurang berkualitas, malamnya mimpi tidak bagus, ya mimpi buruk. Kan tekanan darah yang jelek orang minum obat sisa. Udah. Jadi semalam padahal pagi itu waktu-waktunya siklus tekanan darahnya naik, dia tidak minum obat, terus mimpi buruk, stres ya udah terpicu naik. Akhirnya bisa terjadi stroke seperti itu. Kemudian pada orang yang sedang tidur, gerakan ususnya menurun, peristaltik usus itu turun. Maka disarankan jangan makan besar sebelum tidur. Yang bagus makan itu kapan, Bu? Sebelum, pokoknya sekitar 4 jam sebelum tidur. Tapi nasi goreng bukanya kan jam 8. Nanti selesai nasi goreng bukanya jam 8. Kita sebelum, terus nanti tidurnya jam 9. Berarti goreng dewi. Tinggal pun nggih nek yang jualan nasi goreng. Maksudnya ya asal tidak tiap hari tadinya. Kan ini keperluannya kalau pengen makan nasi goreng jam 8 jam 9 ya mau. Tapi yang bagus usahakan makan itu makan besar ini, maksudnya makan besar sekitar 4 jam sebelum kita tidur. Itu yang terbaik. Kemudian pada saat tidur dari penelitian disebutkan hormon pertumbuhan anak itu akan meningkat. Maka anak-anak yang kualitas tidurnya bagus, pertumbuhannya bagus. Ini anak yang penuh stres yang saya tidurnya ya udah iso berkualitas, pertumbuhannya kurang bagus. Nih.
Untuk waktu tidur sudah ya, tadi di ayat tadi sebutkan malam dan siang hari, bukan pada saat ngaji ya. Waktu tidur yang baik pas ngaji. Nah, bapak-bapak pas Jumatan kudune mlebu masjid itu Allahumma ftahna Allahumma ftahli abu rahmatik kleru sing bismika Allahumma ya. Jadi begitu imamnya naik sudah begitu bangun sudah komat. Terus nyengeni masjid iki masjid model apa ora ana khotbah. Karena masuk langsung tidur. Ya, jadi itu masih banyak terjadi apalagi di kampung ya, di kampung. Saya kadang Pak Khotib ndemimil tok gememeng ora kok iki ngendi apa ora jelas kadang-kadang. Ya udah jamaah masuk langsung. Ini kok nek di sini insyaallah ora nggih mampu kenceng Kanjeng Nabi nek khotbah kan kenceng. Kilu fa inna syayatina la takil. Tadi yang saya sampaikan hadis riwayat Abu Nuaim. Tidurlah, qailulah lah, tidur sianglah karena setan tidak mengambil tidur siang. Nah, itu kalau setan kita rakyatan sendiri tidur siang. Maksudnya ya nek kondisi tertentu tidak bisa, ya nyun sewu tidak apa-apa. Tapi kita niatkan kalau siang bisa tidur siang. Kalau neng kantor nek wis jam 12 dhuwur niku nyun sewu nggih. Ini ora rahasia tapi saya udah duduk nek saya tidur ya ora sing ganggu. Oke, raketan 15 menit apa 10 menit plus sepilok. Itu rasanya nanti udah fresh. Nggih. Kemudian urusan tidur ini apa yang perlu kita persiapkan biar tidur kita berkualitas. Ya, gitu kalau mau dicatat. Yang pertama disiapkan tubuh kita, badan kita harus siapkan. Kedua persiapan hati kalian pikirannya dewi disiapin. Yang ketiga disiapin panggonane tempatnya. Nah, mulai dari persiapan tubuh kita. Sebelum tidur usahakan kita gosok gigi, siwak. Kanjeng Nabi ngendika. Ini luar biasanya Islam itu seperti ini. Gosok gigi wae diajarke Kanjeng Nabi. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki 'inda kulli wudu. Seandainya tidak memberatkan umatku, Kanjeng Nabi ngendika, saumpama ora ngabot-boti umatku, maka sungguh akan aku perintahkan mereka umatku itu untuk gosok gigi setiap kali wudu. Kanjeng Nabi gitu. Adewe nek sekolahan diajari gosok gigi ping pinten, Bu? Ping kali. Ya, pagi dan sore atau malam sebelum tidur. Tapi di Islam Kanjeng Nabi ngajarkan apa? Kalau tidak memberatkan umatku setiap mau sholat ya atau setiap kali wudu malah bersiwak. Adewe wudu kan orang yang ping 5 nggih. Dia mboten. Nah, kita bisa lebih dari 5 kali wudu itu. Nah, ini. Jadi memang gosok gigi itu luar biasa disunahkan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. As-siwaka madharatul lil fammi mardatul lil rabbi. Siwak itu membuat bersih mulut dan mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Ahmad. Jadi manfaatnya dua, membersihkan mulut kita, jadi mulut kita wangi, bersih, dan kita tidurnya enak. Yang kedua manfaat ukhrawi yaitu apa? Mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala kalau mulut kita bersih sebelum tidur atau bersifat itu. Kan ya iso mau tidur itu ya Allah meridhoi kita. Salah satu caranya awali dengan sifat. Dan boleh dibuktikan Bu. Semua orang tidur kadang-kadang ngiler betul. Iki bahasa Jawa halusin apa kula ra iso ngiler. Bahasa Indonesia ngiler ya angel ya ta. Napa ta? Ngiler. Ngiler kan yang saya baunya luar biasa ya kalau ngiler. Tapi kalau kita gosok gigi seandainya keluar ngiler ambune ora badhe enak. Bisa dicoba. Ya atau kita rasakan atau selama ini tidak kita perhatikan.
Kalau kita gosok gigi nanti seandainya sampai ada pulau keluar itu rasanya bukan nemen-nemen banget gitu. Yang kedua, idza akhadta marja'aka fatawaddo wudu'aka lis-shalat. Kanjeng Nabi ngendika, apabila kamu hendak tidur, maka berwudulah sebagaimana kamu berwudu untuk sholat. Siwak, kemudian wudu. Ini sunnah Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Agar tubuh kita bersih. Wudu tidak hanya tubuhnya bersih, tapi jiwa kita juga bersih. Karena wudu biasanya kan untuk sholat. Berarti kita siap menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian juga saat kita mau tidur. Dewi nek pun sare orang ngerti orang sadar nopo-nopo kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti kan Allah yang menentukan kita akan dikembalikan nyawa kita atau digondeli Gusti Allah, akhirnya sudah selesai. Oleh karena itu kita usahakan sebelum kita tidur disunnahkan untuk wudu dulu. Ini sunnah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kemudian kalau syukur-syukur mandi. Syukur-syukur ini nek sore udah mandi ya udah mandi. Usahakan nek tidur pakai pakaian yang longgar. Longgar. Enggak, mau ibu daster, bapak sarungan. Pun monggo ini diterjemahkan sendiri gitu ya. Enggak dan nyaman sehingga tidur tidak diganggu. Jadi buatan saya nek sare niku ngangge pakaian yang medeket apa istilahnya? Sempit. Jadi tidak longgar. Oksigennya ora iso maksimal di kulit kita. Sehingga tidur kita enggak bisa lama. Kemudian kalau sebelum tidur usahakan kita minum air. Rakyatan setengah gelas atau 1 gelas kita minum dulu. Karena saat tidur kita kan tidak minum nanti. Dan kita bisa dehidrasi. Oleh karena itu sebelum tidur usahakan biasakan kita minum dulu. Paling bagus ya air putih. Syukur biasakan di samping tempat tidur kita menyediakan air putih paling boten sak cangkir. Ini merah ini. Air putih sak cangkir. Oke, kalau tidur. Kenapa? Nanti saat bangun tidur kita minum lagi. Dan itu sangat-sangat menyehatkan. Kalau yang sudah membiasakan alhamdulillah. Tapi kalau yang belum biasakan itu. Dan kalau kita minumnya sebelum tidur minumnya sak gelas ya, atau setengah gelas, minum saya ubin. Nanti sekitar jam 3 atau jam 2 itu akan terasa bangun, Bu. Boleh dicoba. Atau yang tidak terbiasa, pulau ini nek tangi Pak anyel banget ya Pak Dokter. Arep pas jam 2, jam 3 kadang kebablasan jam 5 misalnya. Coba sebelum tidur jangan minum dulu. Karena siklus kita kalau kita minumnya itu teratur bagus. Siklus kita orang sedang tidur. Produksi air urin di dalam ginjal kita itu produksi sekitar 50 cc per jam. Lalu kalau kita tidur jam 8, 9, 10, 11, 12, 13, 1, 2, 3. Berarti 7 kali 50 cc. Sekitar 300 sampai 400 cc. Itu sudah sangat-sangat merangsang vesika urinaria kita atau kandung kencing kita untuk mendorong kita untuk pipis. Jadi jam-jam 3, jam 2 itu masih kerasa pipis Pak Bu. Nah, ini kan diuntungkan kita. Bisa bangun terus tidur lagi. Ya, kita lanjutkan dengan salat tahajud. Jadi kita akan ada alarm dibantu untuk bisa bangun. Sehingga kita membutuhkan cairan yang cukup. Nah, orang mau tidur itu orang hidup orang Indonesia kita membutuhkan cairan sekitar 2 sampai 2,5 liter sehari semalam. Dengan berat badan kita saat ini, orang artinya generasi kita besok kan lebih gede-gede kita kan, tapi saat ini kebutuhan cairan kita antara 2 sampai 2,5 liter sehari semalam. Nah kita kurang dari itu berarti kurang, cairannya kurang. Tidak hanya air minum ya, termasuk kuah, soto, bakso, es buah, sop itu udah masuk dihitung cairannya. Jangan makan buah cairannya juga kayak itu. Makanya kebutuhan total seluruh cairan tubuh kita adalah 2 sampai 2,5 liter. Kenapa? Tubuh kita 60% sampai 70% isinya air.
Kemudian hindari tidur dalam keadaan lapar. Ngelih jadi laparan, orapi. Dan juga kekenyangan, itu juga nggak bagus. Ini persiapan tubuh kita untuk tidur yang berkualitas. Maka 4 jam sebelum tidur kita maksimal terakhir makan besar. Sehingga nanti pada saat setelah 4 jam makanan kita itu sudah mulai siap masuk ke usus, tidak hanya di gaster atau di lambung. Ini nanti akan rasanya tidur enak. Itu yang kedua. Kemudian persiapan tempat. Islam ternyata ngajari tempat juga disiapkan. Yang pertama, bersihkan tempat tidur. Diajari ke Kanjeng Nabi, mboten Bapak sekalian. Kanjeng Nabi ngendika ngaten. Idza jaa ahadukum ila firashihi falyakhud dakhilata izarihi falyanfud biha birasahu wal yusammillaha fa innahu la ya'lamu ma khalafa ba'dahu. Kanjeng Nabi ngendika wonten ing dalam hadis muttafaq alaih juga Bukhari Muslim, jika salah seorang di antara kalian mau tidur, hendaklah mengambil potongan kain dan mengibaskannya di tempat tidur dengan kain tersebut sambil mengucapkan bismillah. Karena ia tidak tahu apa yang terjadi sepeninggalnya tadi. Jadi potongan kain di sebelah kene dhewe napa sakniki? Tebah. Sapu cilik jenenge tebah istilahnya. Ditebahi sik nek arep bubuk. Dari kecil kita diajarkan ya. Saya waktu kecil ibu bapak itu ditebahi sik tempat tidurnya sadurunge bubuk. Dulu kan hanya perintah bapak ibu. Ternyata Kanjeng Nabi yang dawuh ini. Jadi bersihkan tempat tidur kita. Karena kita juga tidak tahu gekno ono kewan sing berbahaya di situ. Senajan ming tinggi nak gatele luar biasa nggih. Nek sakniki ra model nggih ra ono tinggi nek biyen ra oke tempat tidurnya akeh tinggine, sekarang kan enggak. Jadi kita disunahkan untuk membersihkan tempat tidur. Sepele Pak Ibu sekalian. Tapi mungkin di antara sekian ini tidak semuanya mau saya bersihkan. Gimana Lores? Tidak selalu begini. Jadi ini kita mengingatkan saja bahwa ternyata membersihkan tempat tidur itu sunnah maksud. Dan kalau tempat tidur kita bersih, dan tadi kita kan pakai pakaian longgar, mungkin nyun sewu, kita pakai celana pendek, mungkin pakai baju pendek. Itu kalau kita nempel di tempat yang resih, itu tidur kita akan pules. Beda kalau ada kerikil, misalnya ada pasirnya, itu kan tidurnya gimana rasanya nggak enak gitu ya. Monggo kita tak berisik satu misalnya. Nanti sampai tadi ini. Itu ya. Oke, 5 menit lagi. Ke daerah Rampung ya sobat itu. Yang kedua, yang disiapkan tempatnya selain tempat tidur, ini sunnah juga. La tadrukun naro fi buyutikum hina tanamuna. Jangan biarkan api atau lampu di rumah kalian menyala ketika kalian sedang tidur. Jadi tidur yang baik itu lampunya dimatikan, kecuali jiden. Ini kasus lain, kasus lain. Orang wedi banget piye, timbang rasa turu malah. Tapi yang bagus itu lampunya dimatikan. Wonten hadis lain Rasulullah ngendika, ini panjang sekali saya baca artinya mawon. Tutuplah wadah-wadah makanan kalian. Yang pertama, ikatlah kantung air, kuncilah pintu, kemudian padamkanlah pelita, karena setan tidak bisa membuka ikatan kantung air, tidak bisa membuka pintu dan tidak bisa membuka wadah yang tertutup. Jika salah seorang di antara kalian tidak mendapatkan sesuatu untuk menutup wadahnya kecuali dengan sebilah kayu, lalu menyebut nama Allah ketika itu, lakukanlah, karena tikus bisa membakar rumah yang dapat membahayakan penghuninya. Ini perintah kita sebelum tidur itu lampunya dimatikan, wadah-wadah makanan ditutupi ya Bu. Ini juga kadang-kadang lali dahar kurang lampunya turah sayurnya gitu saya terbuka. Nanti ada curu, ada cicak bisa masuk di situ dan lain sebagainya. Pintu dikunci sehingga tidur kita tenang. Ini sunnah. Kemudian Bapak sekalian,
buatlah kamar kita nyaman. Diberi wangi-wangian. Oh, itu bagus. Kanjeng Nabi itu kan pecinta apa Pak Ibu sekalian? Hadisnya Kanjeng Nabi mencintai innama hubbiba ilayya min dunyakum an-nisa'u wat-tibu. Kanjeng Nabi ngendika, sesungguhnya di antara kesenangan dunia kalian yang aku cintai adalah satu, wanita, istri. Kemudian yang kedua, wewangian. Ini Kanjeng Nabi mencintai wewangian. Nah, saat kita mau tidur, kita usahakan kamar kita enak. Maka kan dicontohkan nek wong mantenan dikei napa niku? Wangi-wangi ini oke, kembang melati, neko-neko mawar, nek tempat tidur gitu Pak. Kenapa? Tidurnya biar nyaman di situ. Karena apa? Ternyata dari penelitian efek dari aroma wewangian itu nanti akan sangat-sangat berimbas pada kualitas tidur kita. Jadi bau melon, bau lavender, bau semangka, nggak apa-apa gitu. Tapi di kita kan angel nih, boleh mencari lilin sing baunya apa itu kan sulit. Cari aja sekarang sing sudah jadi-jadi itu banyak ya, bau lemon, bau apa itu dibuat wangi. Kalau enggak disemprot tempat tidur itu, sehingga saat kita tidur kita akan nyaman. Terbukti dari penelitian, orang yang tidur dan mencium aroma harum atau wangi, maka efeknya nanti bisa seandainya mimpi dia akan mimpi yang baik. Tapi kalau kita tidur kok membau yang busuk, yang jauh, nah ajeng nyoba monggo. Ya, kita membau sesuatu yang busuk, sing badek ora enak, nanti yang muncul adalah kita mimpi buruk. Ini diteliti Pak Bu. Tapi nek kurang percaya kan boleh dicoba, nggak apa-apa. Kalau gitu bukan ada bosan di pikiran, misalnya seperti itu. Nanti itu mimpi buruk. Kenapa? Kalau tadi di dalam ayat yang pertama saya bacakan tadi, bahwa organ pendengaran kita itu masih berfungsi, ya, masih berjalan saat kita tidur. Dan nanti akan sesuatu yang kita dengarkan itu akan masuk di dalam alam bawah sadar kita. Makanya Dewi pengen menghafal sesuatu sambil tidur itu, setelah itu berulang-ulang kita tidur, nanti bangun itu seakan-akan yang jauh ya. Kita secara otomatis kok baca sekali aja langsung kelingan. Ini sangat cocok untuk anak-anak yang sedang tahfidz ya, atau kita mungkin yang sedang belajar untuk menghafalkan Al-Quran. Ternyata organ yang lain ada saat kita tidur itu yang aktif. Nervus olfactorius, benar-benar. Ya. Jadi organ penciuman, indera penciuman kita itu jalan. Maka nek jenengan kelingan zaman sekolah, nek ono sing semaput dinapake Bu. Nah, dieyoke, dah. Terus dipadaskan apa? Minyak kayu putih. Leres lah. Remason nek rano nggih. Utawa napa? Kok tetep ora gelem tangi napa akhire? Kaos kaki. Tangi. Ya, maksudnya apa? Karena indera penciuman itu yang dia masih aktif, bisa membangunkan orang tidur. Tapi orang yang tidur plus dengan kaos kaki di hidungnya tangi. Tapi terus ngamuk. Ya. Jadi ternyata indera penciuman kita masih bekerja saat kita tidur. Oleh karena itu saat kita mau tidur, ruangan kita siapkan, badannya udah siapkan, sudah berwudu, sudah siwak, ya, pakaian kita udah enak, longgar. Kemudian tempatnya wangi, resik, sudah ditebai, lampu sudah dimatikan, udah dengan apa? Enak sekali nanti rasanya. Ya. Ini manfaat, Bapak udah jam 7. Ya, Bapak sekalian, menikah yang saya jalan terakhir. Apa ini kan persiapan sebelum tidur ya. Nanti ada kesempatan lagi apa yang disunahkan saat kita tidur dan efeknya terhadap kesehatan apa. Nanti dan setelah tidur. Ini kita sampai di sini ya, sampai persiapan kita tidur. Gampang Ibu, dieling-eling ya. Apa Bu? Ditebai. Ya, siwak, wudu, ya. Ya, ini
Ini persiapan tempat dan tubuh. Pikiran durung nih, nggih. Persiapan pikiran nanti di next time. Intinya kan banyak zikir, banyak doa. Kita siapkan tubuh kita dan juga pikiran kita. Ngaten Bapak Ibu sekalian, sekedhik ingkang kawula aturaken kata kirangipun saking kawula nyuwun pamunten, mugi-mugi menika saged manfaat dumateng kawula saha panjenengan sedaya. Nggih, saged kita amalaken. Ternyata banyak sunnah Kanjeng Nabi yang ada di sekitar aktivitas tidur kita. Ngaten Bapak Ibu sekalian, billahi taufiq wal hidayah, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.